Siapapun kadis itu, mutu lulusan itu harus jadi prioritas. Siapapun kadis itu, guru itu harus adanya kesejahteraan. Siapapun kadis itu, dia harus memperhatikan sekolah itu keringanan masyarakat dalam segi pembiayaan, tapi bisa menghasilkan kualitas yang bagus. Kenapa tiap tahun itu yang ada berubah hanya warna sekolah? Ya, padahal kalau kita lihat kualitas daripada cat itu bisa 4-5 tahun. Ini tiap tahun warna sekolah berubah-ubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-33 tahun kelima edisi Kamis 12 Desember 2024. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Bagi rekan PTM, kita kembali membahas isu pendidikan di Provinsi Aceh dengan tema lulusan SMA anjlok, benarkah Kadisdik Aceh lepas tangan? Bersama narasumber kita Dr. Jalaluddin SPD MPD, beliau adalah akademisi Universitas Serambi Mekah. Assalamualaikum Bang Jalaluddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Bang? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bang sudah hadir ke PSTM. Ini perdana Bang ya ke PSTM ya? Kalau ke PSTM insyaallah ini perdana. Diculik langsung ini mengkritik sebenarnya isu pendidikan Aceh. Anda sebagai akademisi tentu sudah melihat bagaimana pendidikan kita di Provinsi Aceh ya, dari 2020 sampai sekarang itu sepertinya fluktuatif, artinya tidak ada yang naik signifikan lulusannya nih Bang Jalal. Silakan Anda kritik, apa yang mau Anda kritik ini soal pendidikan di Aceh. Ini kalau kita lihat yang pertama kan sistem pengelolaan. Jadi pengelolaan pendidikan itu kan dari Dinas Pendidikan Provinsi, ini khususnya untuk lulusan yang akan menuju ke perguruan tinggi. Jadi kalau kita lihat hari ini berbagai isu dari masyarakat, yang pertama lulusan di perguruan tinggi yang berkualitas minim, kemudian juga isu bahwa anak-anak tidak bisa melanjutkan pendidikan karena dia tidak sesuai dengan keinginan. Ini kan salah satu peran dan fungsi daripada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh. Jadi kalau kita perhatikan hari ini, kami juga dari akademisi mungkin belum terlihat bagaimana perencanaan atau master plan pengelolaan pendidikan di Provinsi Aceh ini untuk meningkatkan kualitas lulusan. Kita juga melihat hari ini program-program yang bisa meningkatkan lulusan itu kan harus peningkatan kualitas guru. Jadi kita lihat guru hari ini banyak hal-hal yang memang kadang-kadang disiapkan oleh mereka hanya dokumen administrasi, tapi dari skill dan kualitas itu tidak ada yang pasti. Tidak ada yang pasti, maksudnya hari ini tuntutan mereka di perguruan tinggi untuk masuk ke perguruan tinggi itu lulusan itu seperti apa. Misalnya kita bisa melihat ini yang dekat USK, UIN dan NERI, begitu fakultas-fakultas terbaik ya, diisi oleh orang-orang daripada luar Aceh. Ini salah satu yang memang menjadi pertanyaan besar kita. Oke, apa penyebabnya nih Bang Jalal sehingga banyak lulusan SMA, SMK itu yang memang tidak mampu secara berkompetitif dengan orang-orang luar? Apakah memang kualitas gurunya atau tidak ada peran kadisdiknya atau seperti apa? Kemudian kita harus perhatikan dulu bentuk evaluasi dan pengawasan daripada Dinas Pendidikan dengan program-program yang disiapkan. Kita melihat hari ini, apakah benar Dinas Pendidikan Provinsi ini ada menyiapkan kualitas guru sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hari ini. Ini yang harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, kita lihat sarana dan prasarana. Di Provinsi Aceh ini boleh dikunjungi. Saya mohon maaf, hampir semua daerah mengunjungi. Kualitas sarana, kualitas lab masih belum memadai. Ini yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan sebagai pengelola pendidikan, Dinas Pendidikan sebagai penyiapan sarana, Dinas Pendidikan sebagai pengelola manajemen, Dinas Pendidikan sebagai peningkatan kualitas guru, yang harus betul-betul memperhatikan ke sana sehingga akan tercapai target yang diinginkan. Jadi kalau itu tidak disiapkan, mohon maaf,
Jangan mimpi 10 tahun, 20 tahun ke depan masih seperti ini Aceh. Oke, jadi dilimpahkan kesalahannya semua kepada Kadis Aceh, tidak mempunyai program atau seperti apa? Karena bentuk pengawasan, peran daripada dinas. Hari ini mohon maaf, kalau kita perhatikan anak-anak yang lulus di perguruan tinggi luar Aceh itu ada binaan sekolah dengan menggunakan biaya tambahan. Bayangkan kalau anak miskin, bayangkan kalau anak berprestasi miskin tidak ada uang tambahan, bagaimana dia bisa mengikuti, bisa lulus yang berkualitas baik. Ini kita perhatikan. Artinya beberapa sekolah yang maju hari ini pakai dana komite. Dana komite dari mana? Dari orang tua, dari masyarakat. Sehingga berhasillah kebanggaan daripada dinas hari ini masuk ke media bahwa mereka bisa meluluskan di ITB, bisa meluluskan di UI, padahal pakai dana siapa? Ini yang perlu dinas pendidikan, yang perlu Pak Kadis Pendidikan Provinsi Aceh itu memperhatikan pemerataan kualitas itu di seluruh wilayah Aceh. Selama ini tidak diperhatikan? Kalau kita lihat nggak ada. Dari periode-periode sebelumnya juga tidak diperhatikan? Kalau kita lihat hari ini semua yang lulus di perguruan tinggi baik bagus-bagus hari ini adalah semua sekolah yang ada guru pendamping yang dibayar oleh dana komite. Nggak ada yang umum. Itu kan hanya beberapa sekolah. Beberapa sekolah. Tidak semua. Paling-paling satu kabupaten ada satu sekolah yang mampu menganggarkan dana seperti itu. Ada di Kadis Aceh nih Pak Jalal? Harus. Itu kalau kami perhatikan ada di Kadis. Makanya hari ini Kadis Pendidikan harus menyampaikan kepada publik apa saja kinerjanya di dalam meningkatkan kualitas atau mutu lulusan anak didik sehingga bisa bersaing sama dengan anak-anak yang ada di Pulau Jawa atau juga yang anak-anak yang ada di ibu kota. Oke, kemudian Anda juga tadi menyebutkan bahwa selain ya peran dan tanggung jawab Kadis Aceh untuk bagaimana memperjuangkan lulusan di Provinsi Aceh untuk pendidikan agar lebih meningkat, ada lagi Anda tekan tadi kualitas guru. Di mana kita bisa melihat bahwa kualitas guru kita memang buruk atau seperti apa? Yang pertama kan bisa kita perhatikan hari ini dalam satu mata pelajaran itu kan harus benar-benar dikuasai. Makanya pertama kurikulumnya. Hari ini kurikulum yang dilaksanakan oleh pemerintah, perencanaan kurikulum baru, kemudian implementasi kurikulum, kemudian banyak juga buku-buku yang dimunculkan. Boleh diperhatikan. Mohon maaf, tidak ada buku yang dibuat oleh guru itu tentang mata pelajaran yang diasuh. Hanya buku cerita biasa. Ini salah satu yang kami perhatikan bahwa guru yang dilatih hari ini, guru yang dididik hari ini bukan untuk mencapai kualitas mutu lulusan. Tingkat modul pembelajaran aja, modul yang sudah dibuat oleh pemerintah. Bukan yang diadopsi daripada kurikulum untuk dibuat buku atau dibuat modul yang dilakukan oleh guru itu sendiri. Ini salah satu yang kita perhatikan. Kemudian yang kedua, kita juga memperhatikan hari ini, mohon maaf ya, kami swasta, kan? Semua anak kan ikut tes masuk perguruan tinggi, tapi nilainya tidak lebih daripada 75, 80 dengan standar yang kami buat. Sudah pastikan standarnya, mungkin kalau sekarang kan kita buat sama dengan negeri-negeri yang lain, tapi nilainya 76, 80, nggak ada yang 90. Sedangkan mereka itu tidak ada tes di perguruan tinggi negeri. Ini kan salah satu yang kami perhatikan. Berarti dengan standar soal-soal yang kita berikan kepada mereka waktu masuk perguruan tinggi nilainya masih di bawah 80. Dan itu lemah ya secara intelektual. Berarti itu kan ada peran guru dalam membimbing mereka, dalam peran guru dalam mendidik mereka dalam memberikan materi. Berarti yang perlu balik lagi kan, mana peran daripada pengawas sekolah, pengawas guru. Itu saling berkolaborasi sepertinya Pak Jalal. Makanya pendidikan ini tidak bisa sendiri, tidak bisa membuat format sendiri, tapi harus terlibat semua unsur. Hari ini kan pelatihan guru kadang-kadang tidak di dinas pendidikan. Jadi di mana? Ada di balai guru penggerak. Sehingga kadang-kadang guru yang lewat di balai penggerak hanya berlaku rekom daripada dinas pendidikan. Waktu balik
mereka patuhnya di guru penggerak, tidak patuh di Dinas Pendidikan Provinsi. Makanya saran saya ke depan ya Kadis Provinsi Aceh itu harus benar-benar bisa ambil alih, ambil peran bahwa bagaimana kualitas nanti yang ingin ditempuh, berarti kan harus adanya perencanaan yang matang, baik untuk guru, untuk sekolah, untuk sarana sekolah. BAB peng kualitas kayaknya peng gak lebih, PBA mandum-mandum pegaknya tapi hasilnya nihil kepe. Tapi menurut Anda Pak Jalal, apakah memang anggaran pendidikan kita cukup signifikan atau tidak? Mungkin karena memang faktor anggaran yang tidak memadai sehingga memang kualitas pendidikan kita terpuruk. Nah, kalau kita lihat hari ini kan semua terpenuhi kan dari segi sumber anggaran kan. Kita bisa dibantu oleh APBN, kita bisa bantu oleh APBA, kemudian bisa dibantu oleh APBK yang ada di daerah masing-masing. Nggak kurang berarti ya? Kalau kita lihat sekarang ya nggak kurang kan. Yang kurang SDM-nya. SDM, makanya perlu ditingkatkan SDM dan evaluasi. Kemudian apa peran daripada bidang evaluasi dan pengawasan ini untuk melatih guru benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh anak didik sekarang. Tapi karena banyaknya misalnya ini kan kita trennya tren teknologi baru ya, dengan memakai dengan segala keribetan ADM. Betul, misalnya, betul. Guru ya sibuk dengan administrasi sehingga lalai tugas pokoknya sebagai pendidik seperti itu. Dan ini kan juga sistem yang membuat mereka agak sedikit lalai nih Pak Jalal. Sistem. Di satu sisi sistem, tapi kan dalam ini kan ada kebijakan, ada kebijaksanaan. Ya. Sistem itu kan hanya menginput administrasi, dokumen-dokumen yang harus terpenuhi. Kalau Dinas Provinsi beserta jajarannya benar-benar memperhatikan untuk meringankan administrasi, kan bisa. Dan guru fokus dengan administrasi sederhana, fokus dengan peningkatan kualitas, fokus dengan mengajar. Tapi kan sudah ada di aturan, bagaimana mungkin bisa? Itu berarti aturan hak prerogatifnya Dinas Pendidikan ya? Aturan itu kan ada dua, ada memang yang dari pusat, ada yang dari Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, Bahasa Aceh dah pegah kan aturan itu kan yang penting memenuhi. Tapi pemenuhan itu kan tergantung lagi bagaimana guru dituntut terus secara administrasi nih Pak. Nah, di satu Banyak curhat seperti itu. Di satu sisi kan guru jadi korban. Ya, kalau misalnya administrasi dituntut, uangan berkurang, kemudian tanggung jawab dia berkurang. Nah, kemudian di sekolah juga kadang-kadang diberikan beban kepada guru itu terus. Pelatihan dia sampai tiap tahun dia, sehingga yang lain tertinggal. Ini salah satu juga penyebab. Tidak ada pemerataan. Ada pemerataan. Kemudian kadang-kadang pelatihan guru matematik yang datang guru fisika, tidak ada kesesuaian daripada materi-materi yang harus diperhatikan. Apa tidak karena tidak ada motivasi nih guru kita, seperti apa motivasinya rendah atau karena gajinya rendah? Apa faktor yang menyebabkan? Hari ini kalau kita diskusi dengan guru-guru yang di daerah, guru-guru yang memang tidak dapat, ya, bukan dia tidak ada motivasi. Artinya sokongan kebutuhan mereka untuk belajar itu yang kurang. Karena mereka misalnya belajar di tempat jauh kan perlu biaya. Dari mana sumber biaya itu? Kan nggak mungkin dari gaji mereka. Inilah yang perlu perhatikan daripada dinas, yang perlu diperhatikan daripada pemerintah untuk kebutuhan mereka sehingga terpenuhi dalam belajar dia, dalam melaksanakan sesuatu itu tidak menjadi beban daripada kebutuhan anggaran. Kalau itu tidak diperhatikan, mohon maaf, terus pendidikan Aceh itu tertinggal. Kalau udah tertinggal pendidikan, berarti kan salah satu momen kesejahteraan masyarakat kan dalam dunia pendidikan, keberhasilannya. Makin banyak pengetahuan, makin banyak jalan untuk dia bisa bekerja dan untuk penghasilan masyarakat ke depan. Kalau sudut pandang saya seperti itu. Oke, berapa persentase kira-kira nih Pak Jalal terkait tentang kelulusan dan juga
banyak siswa yang tidak melanjutkan pendidikan. Apakah ini juga sangat risk nih di Provinsi Aceh? Kalau kita perhatikan hari ini, sangat banyak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan. Apakah karena faktor ekonomi atau motivasi? Atau Yang pertama, kami lihat dalam 5 tahun ini adalah ekonomi. Ekonomi. Karena yang kedua adalah mahalnya biaya pendidikan Tapi kan kalau misalnya tinggi. negeri itu bukannya gratis ya? Nggak ada yang gratis. Enggak, bukannya sekolah pendidikan negeri itu digratiskan? Kalau yang digratiskan itu, kalau kita perhatikan hari ini, ya pendidikan yang sederhana. Mereka tidak dapat les, mereka tidak dapat pelatihan lebih, mereka tidak dapat guru pendamping. Kalau saya perhatikan yang gratis. Nyata dingom, pegah, gratisnya yang dua. Boleh limong yang sampai sepuknya kabai je. Kenapa bisa seperti itu? Kan kita nggak tahu bagaimana mengolah manajemen keuangan sekolah. Kan dana bos ada. Kita juga nggak tahu kenapa dana bos tidak bisa dilakukan guru pendamping. Berarti kan ada regulasi di dinas. Dinas yang bisa tahu, kalau kita kan sudut pandangnya adalah lulusan minim masuk perguruan tinggi. Kemudian lulusan kita tidak bisa bersaing dengan orang-orang luar yang akan masuk di perguruan tinggi bagus. Kalau lihat dari tahun ke tahun, lebih banyak mana nih lulusan SMA, SMK itu, apakah mereka menghunting perguruan tinggi negeri atau swasta? Kalau saat ini karena di sudut tadi ekonomi, mereka ya sekarang cari swasta yang bisa gratis, yang bisa dapat beasiswa. Kalau yang negeri itu ya, yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi, kecuali 1-2 ada program kesetaraan UKT. Waktu ikut tes jalur prestasi miskin, bisa UKT 1 juta. Itu yang mampu, yang miskin. Yang lain nggak bisa. Kenapa? Di negeri itu tingkat perguruan tinggi, biaya SPP-nya mencapai prodi-prodi keguruan aja mencapai 8 juta per semester. Bukannya swasta lebih tinggi ya? Nah, kalau di swasta lebih tinggi mungkin di Pulau Jawa. Kalau di Aceh, swasta itu masih UKT-nya mencapai 4 juta ke bawah. Kalau swasta. Tergantung prodi sebenarnya ya. Tergantung ya, UKT itu tergantung prodi. Ya. Prodi. Prodinya tinggi kayak kedokteran ya tinggi juga. Tinggi, tapi ada juga yang kedokteran yang memang beberapa orang yang memang jalur prestasi miskin. Walaupun negeri itu dapat. Cuma kan tidak semua. Ini yang sayangnya yang berprestasi, lulus, tidak ada uang, tidak bisa melanjutkan. Itu satu yang memang. Dan itu tidak di-cover sama pemerintah. Seharusnya waktu sekolah merekomendasi mereka harus berkoordinasi dengan dinas dan harus dibantu oleh dinas juga kebutuhan mereka. Ini banyak, mohon maaf, banyak siswa-siswa hari ini sudah lulus di perguruan tinggi, dia mundur karena tidak ada uang. Swasta juga hari ini tidak akan terima mahasiswa jalur berprestasi dan beasiswa yang tidak lulus di negeri masuk ke dia, nggak terima lagi. Sekarang swasta juga akan menerima yang jalur masuk ke swasta satu-satunya. Baru diberikan spot dan pendampingan beasiswa. Kenapa? Karena swasta juga memiliki keinginan yang sama di dalam persaingan kualitas lulusan ke depan dan mutu. Oh, artinya siswa yang udah daftar ke perguruan tinggi itu nggak diterima lagi di swasta atau seperti apa? Ya, contoh misalnya, perguruan tinggi saya misalnya. Misalnya mereka jalur beasiswa. Mereka ada tes di perguruan tinggi negeri, saya tidak akan terima dia jalur beasiswa, kecuali jalur mandiri. Kenapa? Karena kita juga keinginan dan motivasi yang sama. Mereka memilih perguruan tinggi swasta itu adalah keinginan dia, motivasi dia, niat dia. Bukan karena tidak lulus tempat lain. Saya sudah 5 tahun. Terbukti hari ini, Mbak, saya katakan, terbukti hari ini, 4 tahun ini, anak-anak kami ya makan di luar negeri. KKN di luar negeri. Kenapa? Karena kita tidak terima yang buangan-buangan dari negeri itu masuk di kita untuk jalur miskin berprestasi. Karena mereka dapat fasilitas yang luar biasa, mereka dapat biaya hidup, mereka dapat UKT gratis. Makanya harus sama. Inilah yang diinginkan oleh negara kita hari ini adalah kesamaan.
Jadi kalau misalnya kualitas rendahnya yang ada di sekolah, nah ini kan lebih sulit perguruan tinggi untuk membimbing. Makanya kita harus perhatikan siapapun kadis itu, mutu lulusan itu harus jadi prioritas. Siapapun kadis itu, guru itu harus adanya kesejahteraan. Siapapun kadis itu, dia harus memperhatikan sekolah itu keringanan masyarakat dalam segi pembiayaan, tapi bisa menghasilkan kualitas yang bagus. Bagaimana berkolaborasi ini dengan semua pihak, bahwa kadis pendidikan terlibat langsung, kemudian masyarakat terlibat langsung, industri terlibat langsung untuk membangun mutu pendidikan kebutuhan sekolah. Manjino bantuan sekolah yang tom yang hanato hanam tome. Maki banda pegat sama. Kibanda kalian di Pulau Semulu, kibanda kalian di Pulau di Singkil, kibanda kalian di Aceh Tenggara. Mungkin banda Aceh oke lah, tapi ya mereka. Makanya saya katakan siapapun yang menjadi kadis pendidikan dia memimpin menggunakan hati. Lawitnya mana pakai hati? Punya lagi yang pakai hati, punya lagi yang toto naju, yang hana aju, yang tinggal aju. Susah memang Pak ya untuk melihat bagaimana sistem pemerataan pendidikan di Aceh ya. Ini tergantung sebenarnya kepada kadisdiknya. Yeah. Bagaimana pengambil kebijakan utamanya ada di pemimpinnya, di leadernya. Kalau misalnya leadernya lemah ya memang semuanya akan lemah. Apalagi yang tidak paham terhadap pendidikan. Apalagi yang duduki jabatan-jabatan tertentu itu bukan orang pendidikan. Oke. Tapi selain faktor itu nih Pak Jalal, kita kan tidak bisa menyalahkan di satu poin utama ya, apakah cuma kadis yang salah, tapi semua stakeholder yang terlibat di dalamnya. Tapi ada nggak sih gap yang misalnya mengatakan bahwa generasi sekarang itu kan berbeda dengan generasi yang zaman misalnya generasi X, baby boomer dan sebagainya. Dengan pola, mekanisme dan kebiasaan generasi Z itu kan juga berbeda. Apakah kemalasan? Itu survei menunjukkan bahwa mereka lebih apatis, malas dan sebagainya. Dan itu menjadi faktor utama juga mereka nggak mau belajar atau berkompetitif. Atau jangan-jangan gara-gara faktor UN dihapuskan juga tidak ada mendorong mereka bahwa belajar giat itu harus ada seperti itu. Karena memang di beberapa sekolah yang bagus pun, ada bimbingan belajar pun, ada mahasiswa yang tidak termotivasi untuk itu. Yang perlu diperhatikan kalau Gen Z sekarang adalah motivasi dan arah dia. Contoh saya sampaikan, saya lihat di Brunei Darussalam, itu khususnya yang kita perlu diperhatikan itu dalam bimbingan. Di Brunei Darussalam itu mulai SD, dia yang pertama ada guru fokus pengajar terhadap materi. Yang kedua ada guru memperhatikan aktivitas dia, aktivitas anak itu. Jadi setelah mereka pulang, yang dipanggil orang tua. Panggil orang tua itu, diperhatikan ini anaknya diarahkan kemari nanti. Diarahnya kemari. Kenapa? Kalau dia sukanya melukis, berarti dia masuknya ke program melukis. Kalau dia sukanya membaca, dia masuknya ke jurusan ini. Dia sudah diarahkan. Makanya di Aceh ini atau di kita ini yang belum itu, artinya di dalam proses sehari-hari itu kita tidak ada catatan anak itu mau kemana, sehingga kita paksa kehendak guru, kehendak sekolah, kehendak orang tua, sehingga dia hilangnya motivasi dan tidak mau apa yang kita arahkan. Karena banyak mereka kuliah jadi sarjana tapi tidak ada lapangan kerja, dia tidak ada kemampuan. Kenapa? Hanya untuk mendapat sarjana, tapi dia tidak ada pengetahuan. Tapi kan itu juga mempengaruhi karena memang pemerintah tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan setiap orang yang lulusan perguruan tinggi. Kalau kita lihat, ini di kualitas kan. Hari ini kalau kualitas bagus, semua dia bisa kerja. Saya perhatikan hari ini, walaupun tamat SMA, SMK, yang memiliki skill dia bekerja sama nenek. Artinya skill itu lebih utama ya? Skill lebih utama. Untuk mencapai skill itu kan guru. Kalau guru berkualitas, guru berkompeten, insya Allah yakin anak itu berkompeten. Kemudian penampingan. Nah, kalau untuk berkompeten itu perlu apa? Ujung-ujung kan balik lagi kesejahteraan guru, kurang sejahtera kebutuhan apa guru nih, Pak guru.
kemudian pengawasan terhadap guru. Nah, kalau kami diskusi dengan beberapa guru itu, yang pertama adalah untuk mereka belajar itu waktunya sangat minim. Berarti belajar full day itu harus diterapkan. Kalau full day itu kan kalau kita maksimalkan juga nggak akan memenuhi kebutuhan anak. Artinya kalau anak nggak suka kita paksa sampai sore kan nggak mau juga dia. Kalau dulu kan nggak ada full day. Mohon maaf, kalau dulu kan yang mau les saja kan. Iya. Yang nggak les kan tidak. Sekarang kan dipaksa semua harus full day. Sehingga anak nggak ketemu sama orang tua kan. Waktu disampaikan sama orang tua kan tidak ada tidak didengar lagi karena nggak ketemu, yang didengarkan gurunya. Makanya menurut saya itu semua perlu dicek kembali, perlu dievaluasi kembali, perlu dianalisis kembali, perlu diriset kembali bersama perguruan tinggi, bersama masyarakat, bersama lembaga-lembaga. Artinya biar adanya format yang baku ke depannya, siapapun nanti yang menjadi pemimpin pendidikan, yang mengolah pendidikan itu benar-benar adanya perubahan-perubahan yang memang yang diinginkan oleh masyarakat ke depan. Baik, terima kasih Pak Jalal. Mungkin karena waktu kita sangat terbatas, silakan sampaikan kepada pemirsa Pertem yang ada di rumah sebagai closing statement atau kepada Kadisdik Aceh. Silakan Pak Jalal. Mungkin saya menyampaikan kepada Kadis Pendidikan Aceh, yang pertama adalah perhatikan kualitas guru. Jika belum ada, mohon dievaluasi, diidentifikasi untuk dilatih sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, mohon libatkan masyarakat untuk sama-sama memberi tahu dan menyampaikan kemana selera anak-anak ke depannya. Kemudian yang ketiga, mohon diperhatikan sarana dan prasarana, terutama perpustakaan, lab. Dan hari ini mohon maaf, kenapa tiap tahun itu yang ada berubah hanya warna sekolah. Padahal kalau kita lihat kualitas daripada cat itu bisa 4-5 tahun. Ini tiap tahun warna sekolah berubah-berubah. Mohon Pak Kadis memperhatikan manajemen-manajemen sekolah yang seperti itu. Mungkin ini pesan saya sebagai akademisi. Sayang kalau misalnya anak-anak kita tidak bisa bersaing di level nasional dan juga tidak bisa mendapatkan hak-hak mereka yang memang di tempat dia sendiri dan di rumah dia sendiri. Baik, terima kasih Pak Jalal atas waktunya dan diskusinya. Baik pemirsa Pertem ya, tentu kita harapkan siapapun nanti kadisnya ataupun kadis yang sekarang bisa mengevaluasi kinerja di seluruh 23 kabupaten kota sehingga mutu pendidikan dan kelulusan di setiap tahun semakin meningkat. Baik, tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi dan jangan lupa untuk tekan lonceng agar mendapatkan informasi terbaru. Like and subscribe juga. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.